Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Siang hari ini kita akan mengajak teman-teman semua jalan-jalan lagi melihat update JJLS, jalur jalan lintas selatan Gunung Kidul, dari Desa Kematang, Kapanewon Tanjung Sari sampai Desa Balong, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di JJLS nanti kita akan melihat keindahan JJLS sampai ujung timur jalan JJLS yang sudah selesai dikerjakan, yaitu di Desa Balong, Kapanewon Giri Subo, dan sekaligus kita akan melihat perkembangan pembangunan JJLS dari Kapanewon Tepus sampai dengan Kapanewon Giri Subo yang merupakan bagian dari proyek JJLS Tepus Jero Udel sesi 2 sepanjang 10,925 km yang saat ini masih dalam proses pengerjaan. Nah, jarak menuju JJLS di Balong Giri Subo dari Gapura Kota Wonosari kurang lebih sekitar 46 km dan akan ditempuh dalam waktu 1 jam 12 menit. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami menuju JJLS Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, saat ini kita masih berjalan ke arah tenggara. Posisi kita berada di Jalan Jogja Wonosari, tepatnya di Dusun Siono Wetan, Desa Logandeng, Kapanewon Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita baru saja melewati Bundaran Siono yang saat ini sudah menggunakan ikon atau replika Tobong Gamping yang merupakan ikon kota Wonosari. Nah, Tugu Tobong Gamping ini selesai dibangun pada awal tahun 2023 ini teman-teman. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sebelah kanan dan kiri kita, nampak area pedestrian yang saat ini makin indah setelah selesai direvitalisasi, dan saat ini sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas ya, antara lain pemasangan lampu taman, kemudian ada bollard atau tiang penghalang, bola-bola beton, tempat sampah, dan penanaman pohon perindang yaitu pohon asem Jawa. Nah teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Kyai Haji Agus Salim, Kota Wonosari, dan berbicara tentang Kabupaten Gunung Kidul. Kabupaten Gunung Kidul merupakan sebuah wilayah kabupaten yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Ibu kota kabupaten ini adalah Kota Wonosari, posisi kita saat ini. Kemudian nama kabupaten ini berasal dari bahasa Jawa, yaitu Gunung Kidul. Arti dalam bahasa Indonesia berarti gunung di selatan, yang wilayahnya terletak di jajaran Pegunungan Sewu, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, luas Kabupaten Gunung Kidul adalah 1485,36 km persegi atau sekitar 46,63% dari luas wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian wilayah Kabupaten Gunung Kidul dibagi menjadi 18 kapanewon atau kecamatan yang terdiri dari 144 desa. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sebagian besar wilayah kabupaten ini merupakan perbukitan atau pegunungan kapur, yakni bagian dari Pegunungan Sewu. Kabupaten Gunung Kidul dikenal sebagai wilayah kars atau kapur dengan luas kawasan kars sekitar 807 km persegi atau 53% dari luas keseluruhan, yaitu 1485 km persegi. Sehingga potensi kekayaan batu gamping di Kabupaten Gunung Kidul sangatlah besar. Nah, kemudian teman-teman, saat ini kita berada di pusat kota Wonosari ya. Sebelah kiri kita adalah alun-alun kota Wonosari. Kemudian di sebelah kanan kita ada bangunan tinggi, ini adalah gedung DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Dan kita terus berjalan ke arah tenggara. Nah, saat ini kita berada di Jalan Brigjen Katamso, Kota Wonosari. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sebelah kanan kita, ini ada bangunan dengan tiang warna orange. Ini adalah Pasar Argosari yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Dusun Purbosari, Desa Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, Pasar Argosari juga merupakan pasar utama dan terbesar di Kabupaten Gunung Kidul.
Nah teman-teman, di depan kita ini ada pertigaan dari Jalan Brigjen Katamso. Kita berbelok ke arah kanan, ke arah Jalan Baron. Nah saat ini kita berada di Jalan Baron dan kita berada di Dusun Purwosari, Desa Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelah kiri kita ini ada pasar, namanya Pasar Besole, yang merupakan pasar legendaris dan menjadi salah satu pusat kuliner di kota Wonosari, Gunung Kidul. Nah kemudian di depan kita ini ada perempatan, namanya perempatan Tegal Sari. Nah dari perempatan ini arah kiri ataupun ke kanan merupakan jalan lingkar luar dari kota Wonosari, yaitu jalan KRT Yudo Diningrat, dan kita lurus terus ke arah selatan menuju arah Baron. Nah perlu teman-teman ketahui bahwa siang hari ini cukup banyak titik-titik kemacetan, khususnya di sepanjang Jalan Baron. Hal ini dikarenakan adanya revitalisasi jalan di beberapa titik, sehingga diberlakukan sistem buka tutup jalan, sehingga cukup mempengaruhi waktu perjalanan kita. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Baron, Dusun Karangduwet 2, Kelurahan atau Desa Karangrecek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sebelah kiri kita ini ada lapangan Karangrecek. Nah kemudian di depan kita, di sebelah kiri kita ini adalah Kelurahan Karangrecek atau kantor Desa Karangrecek. Nah buat teman-teman yang pengen beristirahat sejenak atau mengisi BBM, di sebelah kiri kita ini ada SPBU Duet yang lokasinya ada di Kelurahan Duet, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa SPBU ini merupakan SPBU paling selatan ya di Jalan Baron. Nah kemudian selanjutnya kita terus ikuti Jalan Baron ini, dan saat ini kita berada di Dusun Ngepung, Desa Kematang, Kapanewon Tanjung Sari. Di depan kita ini adalah perempatan JJLS Kematang, dan dari perempatan ini kita berbelok ke arah kiri, ke arah Jalan Pelanjan Tepus JJLS Gunung Kidul. Nah saat ini kita sudah berada di Jalan JJLS Gunung Kidul, yang merupakan sesi Pelanjan Tepus sepanjang 9,725 km yang dibangun mulai bulan Desember tahun 2020 hingga bulan Desember tahun 2022, yang membentang dari Desa Kematang, Kapanewon Tanjung Sari sampai dengan Desa Tepus, Kapanewon Tepus. Nah kemudian sebagai tambahan informasi teman-teman, bahwa JJLS Gunung Kidul ini mempunyai panjang total 88 km yang saat ini masih menyisakan 2 segmen, yaitu ruas Purwodadi Kapanewon Tepus. Meskipun saat ini di ruas ini sudah terhubung ya, namun ada beberapa pengerjaan yang memang masih dilakukan, antara lain penataan bahu jalan, kemudian pemasangan rambu atau marka jalan. Nah kemudian untuk segmen yang kedua adalah Kelok 18 yang berada di perbatasan Bantul dan Gunung Kidul, dan saat ini masih proses dikerjakan. Nah perjalanan kita pada siang hari ini nanti kita akan melihat secara langsung ya perkembangan dari pembangunan JJLS, terutama JJLS yang sesi 2 dari Tepus Jeruk Udel sepanjang 10,925 km yang saat ini memang masih proses pengerjaan meskipun saat ini sudah terhubung ya.
Nah, kemudian kalau kita perhatikan di depan kita ini ada perempatan ya. Ini merupakan perempatan Banjarjo. Nah, kalau kita berbelok ke arah kanan, ini akan menuju pantai-pantai di Gunung Kidul. Antara lain pantai terdekat adalah Pantai Ndrini, kemudian Pantai Watu Kodok, dan Pantai Sepanjang. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada perempatan lagi, yaitu perempatan Ngestirejo. Nah, dari perempatan ini kalau kita berbelok ke arah kanan, ini akan menuju wisata pantai-pantai di Gunung Kidul. Antara lain di sini adalah Pantai Krakal, kemudian Pantai Slili, Pantai Sadranan, dan Pantai Ngandong. Nah, kemudian di depan kita ini ada perempatan lagi, yaitu perempatan Sadang. Nah, dari perempatan Sadang ini kalau kita berbelok ke arah kanan, ini akan menuju beberapa wisata pantai di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu Pantai Sunda, kemudian Pantai Somadeng, dan Pantai Indrayanti. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di depan kita ini terlihat ada bukit yang dibelah oleh jalan JJLS di tengahnya, atau dikepras persis di tengah bukit. Dan di sebelah timur bukit yang ada di depan kita ini ada jembatan yang namanya Jembatan Rowari, yang merupakan jembatan yang viral beberapa waktu yang lalu, teman-teman. Nah, perlu diketahui bahwa Jembatan Rowari adalah jembatan yang tertinggi di daerah istimewa Yogyakarta dengan ketinggian 35 meter, kemudian panjang 120 meter, lebar 7 meter. Kemudian di sebelah kanan kita dari jembatan ini kita bisa melihat birunya Pantai Indrayanti yang indah. Dan perlu diketahui bahwa jembatan ini sebenarnya bukan seperti jembatan yang lain yang di bawahnya merupakan sungai. Jembatan Rowari ini merupakan jembatan yang menghubungkan dua buah bukit, dan di bawahnya merupakan areal bekas lahan pertanian warga. Ini yang kalau kita perhatikan di depan kita ini ada pertigaan, dan pertigaan ini ke arah timur sampai desa Purwodadi ini adalah JJLS Tepus Jeruk Udel sesi 1. Jadi yang sesi 1 ini panjangnya 6,18 km, teman-teman. Dan saat ini kita sudah berada di jalan JJLS Tepus Jeruk Udel sesi 1 ya. Nah, kemudian buat teman-teman yang pengen menikmati sensasi berjalan di atas kaca dan indahnya sunset sambil ngopi, di sebelah kanan kita ada pertigaan menuju HH Stone Valley. Dan kemudian dari HH Stone Valley kalau dilanjut ke arah selatan akan menuju Pantai Pok Tunggal. Dan di sebelah kiri kita ini ada pertigaan arah ke kiri menuju arah Kapanewon Tepus. Perlu teman-teman ketahui bahwa di sini terlihat bentang alam yang sangat indah ya, khas dan unik, dan bentuknya menyerupai bukit-bukit kecil yang berbentuk kerucut yang merupakan ciri khas bentang alam Kars. Nah, kawasan Kars yang membentang di bagian selatan Gunung Kidul, Pacitan dan Wonogiri inilah yang disebut dengan Gunung Sewu atau Canonical Hills Gunung Sewu. Dan Pegunungan Sewu sendiri mempunyai ciri khas terdiri dari bukit-bukit yang berbentuk kerucut dengan jumlah kurang lebih 40.000 bukit. Nah, kemudian saat memasuki kawasan ini terlihat jelas bahwa jalan JJLS ini memotong bukit-bukit kecil atau bukit-bukit kerucut yang dilewatinya ya, seperti yang nampak di depan kita.
Nah teman-teman, saat ini kita sudah sampai di ujung jalan dari pembangunan JJLS Tepus Jeruk Udel sesi 1 sepanjang 6,18 km dari pertigaan Tepus tadi. Dan saat ini kita berada di Dusun Gembuk, Desa Purwodadi, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, jalan yang ada di depan kita ini merupakan pembangunan JJLS Tepus Jeruk Udel sesi yang kedua yang akan kita lihat perkembangannya sampai hari ini ya teman-teman ya. Nah, JJLS Tepus Jeruk Udel sesi 2 ini terlihat saat ini sudah diaspal secara sempurna. Hanya saja di bagian bahu jalan masih proses penyelesaian ya. Dimana di sini terlihat belum ada fasilitas jalan ya, seperti lampu penerang jalan, kemudian marka, rambu lalu lintas ataupun pohon perindang. Nah, teman-teman, kita akan mencoba menyusuri JJLS Tepus Jeruk Udel sesi 2 ini yang saat ini masih dalam proses pembangunan, dan nanti kita akan melihat sampai di mana proses pengaspalannya ya. Dan kalau kita perhatikan di sini masih terlihat beberapa alat berat ya yang masih mengerjakan pekerjaan, terutama di sisi kanan ataupun kiri dari jalan JJLS ini. Nah, kemudian di depan kita, di sebelah kiri kita, ini jalan yang bisa digunakan hanya di bagian kanan dan terlihat di sini sedang diaspal ya. Mungkin ini lapisan yang kedua ataupun lapisan aspal yang ketiga. Dan perlu teman-teman ketahui dari informasi yang kami dapatkan bahwa JJLS ini akhirnya sudah tersambung sampai JJLS Rongkop di timur sana. Memang belum 100% untuk pengaspalannya, jadi ini belum sempurna ya. Namun kelihatannya di akhir tahun nanti sudah bisa dilalui untuk umum. Nah teman-teman, saat ini kita sudah mulai memasuki Desa Balong, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Dan kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita ini banyak sekali alat berat ya yang masih standby di sini. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa jalan yang di depan kita ini adalah jalan menuju arah Pantai Wediombo dan sudah cukup dekat ya dengan lokasi Pantai Wediombo. Dan perjalanan kita akhiri sampai di sini teman-teman ya. Dan terlihat masih cukup banyak alat berat yang ada di sini. Jadi nanti di lain waktu kita akan lanjutkan perjalanan sampai ke timur sana, sampai ke kawasan Sadeng ya. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami di JJLS Gunung Kidul pada siang hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.